Menang atas pencobaan. Lukas 4 ayat 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan ia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ada hal yang unik mengenai kehidupan dan awal pelayanan Yesus menurut Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Yesus menerima baptisan sebagai tanda ketaatan kepada kehendak Allah. Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Yesus Kristus dimeteraikan oleh Roh Kudus dan diproklamirkan oleh Bapa. Lukas pasal 3 ayat 22. Kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sana Yesus dicobai oleh iblis. Lukas pasal 4 ayat yang kedua. Apa tujuan pencobaan tersebut? Secara eksplisit memang tidak terlihat jelas alasan dan tujuan pencobaan atas Yesus. Namun kita bisa menarik pelajaran yang penting dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Pembelajaran itu adalah kunci kemenangan Yesus atas segala pencobaan yang dihadapinya. Pencobaan yang dialami Yesus secara esensial mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah fisik, kebutuhan akan makanan. Kedua, identitas diri, Yesus sebagai anak Allah. Ketiga, popularitas sebagai orang yang penuh kuasa dan kemuliaan yang dapat diperolehnya dengan cara menyembah iblis. Tujuan iblis agar Yesus hidup untuk memenuhi pemuasan diri atau kepentingan diri dengan berkompromi dan mengabaikan firman Allah. Yesus menghadapi setiap pencobaan dengan menerapkan kebenaran dan prinsip firman Allah. Yesus menerapkan firman Allah secara tepat atas setiap macam pencobaan yang dihadapinya. Bagi Yesus, kebutuhan makanan memang penting, namun kebutuhan akan firman Allah juga penting. Penting juga bagi kita untuk mengutamakan penyembahan kepada Tuhan. Janganlah kita menyembah kepada iblis sebagai jalan termudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Kita juga tidak boleh mencobai Tuhan. Jadi kunci kemenangan Yesus adalah selalu berpusat kepada Allah dan firman-Nya melalui penerapan yang tepat. Jika Yesus dicobai oleh iblis, maka kita pun tidak akan bebas dari pencobaan. Kunci utama untuk menang atas pencobaan adalah menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menyalahgunakan firman Tuhan demi kepentingan diri sendiri. Yesus Kristus berhasil mengatasi pencobaan sehingga kita memahami bahwa Ia adalah anak Allah yang penuh kuasa. Ia tidak terkalahkan oleh apapun dan siapapun. Sebab itu, kita bisa senantiasa mengandalkan kuasa Kristus untuk menghadapi segala macam tantangan dan pencobaan dalam hidup kita.
Kemenangan Kristus adalah dasar kemenangan kita. Tuhan Yesus memberkati.